Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Untukmu yang sedang sakit. Dan kita masuk pada pembahasan tentang bagaimana cara bersuci bagi orang yang sedang sakit. Dan bersuci yang nanti akan kita bahas bisa bentuknya wudu, maupun tayammum, maupun mandi besar. Baik, di bagian ini akan dijelaskan tentang tata cara bersuci bagi orang yang sakit. Keterangan ini kami simpulkan dari buku Taharatul Marid wa Salatuhu, karya Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pertama, tentang ketentuan wudu dan tayammum. Nomor 1, wajib bagi orang yang sakit untuk berwudu dengan menggunakan air atau mandi besar dengan menggunakan air jika masih mampu untuk menggunakan air. Wajib bagi orang yang sakit untuk bersuci menggunakan air, baik mandi maupun wudu, jika dia mampu menggunakan air. Karena sakit itu bertingkat, ya. Ada orang yang sakit dan dia masih mampu untuk menggunakan air, dan ada orang yang sakit dan dia tidak mampu menggunakan air. Yang kedua, jika tidak mampu menggunakan air dingin, namun masih mampu menggunakan air hangat, maka harus wudu atau mandi dengan menggunakan air hangat. Dan ulama memperbolehkan bersuci dengan menggunakan air hangat, baik dihangatkan dengan menggunakan media api maupun digunakan atau menggunakan media yang lain seperti media alat pemanas yang menggunakan listrik. Baik. Dalam mazhab Syafi'iyah dibahas satu jenis air yang disebut dengan air musyammas. Yang disebut dengan air musyammas. Apa itu air musyammas? Air musyammas adalah air yang terkena terik matahari. Sehingga dia kejemur dengan panasnya matahari. Dan air musyammas yang terkena terik matahari ini dihukumi makruh oleh mazhab Syafi'iyah dengan dalil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menyukai air seperti ini. Namun para ulama memberikan penjelasan, air musyammas yang terkena terik matahari ini berlaku jika dia dalam wadah logam. Sehingga ketika terkena terik matahari, ada bagian dari unsur logam yang lepas. Karena berdasarkan riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjelaskan kenapa beliau tidak menyukai air musyammas dipakai untuk bersuci, kata beliau, li'annahu yurisul baras. Karena air musyammas seperti ini yang berada di tempat logam, jika dia dipakai untuk bersuci, bisa menyebabkan terjadinya penyakit kulit, penyakit lepra. Karena itu beliau memakruhkannya. Baik. Karena itu kita bisa memahami illah kenapa Amirul Mukminin Umar membenci, tidak menyukai air musyammas dijadikan sebagai media untuk berwudu. Ilahnya adalah karena itu bisa menimbulkan penyakit. Berarti kalau ilah ini tidak ada, kembali kepada hukum al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum itu mengikuti ilahnya
mengikuti keberadaan dan tidak adanya ilah, sehingga ketika ilahnya tidak ada, latar belakang kenapa itu dilarang tidak ada, maka kembali kepada hukum asal, yaitu diperbolehkan. Tayyib. Selanjutnya, OBS nggak bisa. OBS nggak bisa. Nah, baik. Anda silahkan lihat catatan yang sedang disiapkan oleh kru ya. Baik, jaringan studio. Kita lanjutkan. Jika tidak mampu wudhu sendiri karena tidak bisa bergerak, maka diwudukan oleh orang lain selama masih bisa menggunakan air dingin atau air hangat. Mohon bagian ini juga diperhatikan. Jika tidak mampu wudhu sendiri, dalam arti tangannya tidak bisa melakukan gerakan wudhu, baik karena misalnya dia lumpuh, atau karena faktor yang lain, misalnya badannya penuh dengan alat, ya. Ada infus, ada apalagi misalnya ada oksigen, ada selang-selang yang lain, sehingga dia tidak bisa berwudu dengan sendirinya, atau dia tidak bisa wudu sendiri, maka dia diwudukan oleh orang lain. Tata cara wudu bagi orang yang sakit sama sebagaimana tata cara wudu atau tata cara wudu pada umumnya, sebagaimana yang berlaku bagi orang yang sehat. Dan mohon dibedakan antara mencuci dengan mengusap. Dalam wudu ada dua. Dalam wudu ada dua kegiatan, ada dua cara membersihkan. Yang pertama mencuci, yang kedua mengusap. Ada dua kegiatan bersuci. Yang pertama mencuci. Apa itu mencuci? Ketika orang mencuci, maka di situ membutuhkan air yang lebih. Sehingga ada bagian air yang mengalir di anggota badan yang dicuci. Sehingga ada bagian air yang mengalir. Ada bagian air yang mili, ya, yang mengalir di anggota badan yang dicuci. Karena itu butuh jumlah air yang banyak. Yang kedua mengusap. Kalau mengusap, dia menggunakan air yang menempel di telapak tangan. Menggunakan air yang menempel di telapak tangan. Sehingga ketika orang mengusap, maka dia hanya menggunakan titik-titik air yang berada di telapak tangan. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW pernah mengusap kepalanya bifadlil ma'i alladhi kana fi yadihi, dengan menggunakan sisa air yang berada di telapak tangan. Makanya seusai orang mencuci tangan sampai siku, kanan dan kiri, di sini masih basah, ada titik-titik air, maka bisa langsung diusapkan ke kepala. Baik. Karena itu, wudu bagi orang yang sakit itu tidak sama dengan diska dengan menggunakan anduk. Tidak diska dengan menggunakan anduk.
Sehingga kalau misalnya ada anduk dibasahi, terus diperes, lalu diska mukanya, diska tangannya, diska kakinya, maka ini bukan termasuk di antara praktek wudhu yang benar. Karena mencuci, ya, itu harus ada air yang mengalir. Baik, coba Anda perhatikan dari anggota-anggota wudhu itu bagian mana saja yang dicuci. Anggota wudhu yang dicuci. Yang pertama wajah, kedua tangan sampai siku, dan yang ketiga adalah kedua kaki sampai mata kaki. Ini anggota yang dicuci. Dan ada satu anggota wudhu yang diusap. Anggota wudhu yang diusap adalah kepala. Baik, dan kepala batasnya berarti sampai tengkuk. Karena itu praktek yang tadi kita ceritakan, dia menggunakan anduk, lalu anduk itu diperes, kemudian diusapkan ke muka, diusapkan ke tangan sampai ke siku. Ini praktek yang keliru karena ini mengusap, bukan mencuci. Baik, kemudian muncul pertanyaan, boleh nggak wudhu dengan menggunakan spray? Airnya dimasukkan ke dalam botol, terus disemprotkan ke muka atau ke tangan. Jawabannya diperbolehkan. Anda menggunakan keran atau menggunakan spray, itu kan hanya media untuk mengalirkan air atau mengeluarkan air. Hanya saja ada catatan, jika Anda menggunakan spray, maka pada saat berwudu harus sampai ada air yang mengalir. Harus ada air yang drewet, ya. Sehingga dia tidak boleh hanya sebatas di permukaan terus diusap, tidak. Tapi disemprot dalam jumlah banyak, sehingga pada saat dicuci itu sampai ada air yang netes. Karena muka harus dicuci, tangan juga harus dicuci. Baik. Karena itulah, ketika ada orang yang berwudu, namun ternyata tidak sampai mencuci muka, tidak mencuci tangan sampai ke siku, maka wudunya tidak sah, karena dia tidak sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Selanjutnya, jika tidak mampu menggunakan air dingin atau air hangat, baru diperbolehkan untuk bertayamum. Dan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang disebutkan di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Apabila kalian sakit atau ketika safar sementara kalian baru dari toilet, artinya melakukan hadas atau melakukan hubungan badan, kemudian tidak menjumpai air, maka bertayamumlah dengan menggunakan tanah yang suci. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Bertayamumlah dengan menggunakan sa'id yang suci. Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala perintahkan tayammum dalam dua keadaan. Pertama sakit, yang kedua safar, dan tidak menjumpai air. Namun batasan safar di sini sifatnya adalah lil ghalib, untuk menunjukkan yang mayoritas. Umumnya orang tidak menjumpai air itu ketika safar. Meskipun bukan berarti kalau mukim tidak menjumpai air dia tidak boleh tayamum. Bukan berarti demikian. Namun umumnya orang tidak menjumpai orang tidak menjumpai air, sebabnya adalah karena safar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Maidah yang ke-6 tadi, au ala safarin, atau kalian sedang safar. Walam tajidu ma'an, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak menjumpai air. Fatayammamu, maka silahkan tayamum. Baik, sehingga ada dua sebab kenapa orang boleh tayamum. Yang pertama adalah sakit
yang membuat dia tidak bisa menggunakan air. Yang kedua, tidak menjumpai air setelah berusaha untuk mencarinya. Karena itu, jika memungkinkan bagi seseorang untuk membeli air, sehingga dia harus mengeluarkan uang dalam rangka untuk beli air, maka dia tidak boleh tayamum. Kadang ada orang yang menggampangkan urusan, ya. Ketika berada di atas kereta, dia mau sholat, ya, sementara di toilet nggak ada air, langsung dia tayamum. Padahal ada banyak orang yang lalu lalang jualan air, ya. Dan dia harus beli jika dia mampu untuk beli. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fatayammamu sa'idan thayyiba," lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id yang suci. Apa yang dimaksud dengan sa'id? Sa'id, kata para ulama, maknanya adalah wajhul ardi. Makna sa'id adalah permukaan bumi. Fatayammamu sa'idan thayyiba berarti lakukanlah tayammum dengan menggunakan sa'id yang suci. Makna sa'id di sini adalah permukaan bumi. Nah, permukaan bumi itu berbeda-beda. Ya. Ada yang bentuknya bebatuan, ada yang bentuknya kerikil, ada yang bentuknya pasir, dan seterusnya. Namun selama dia permukaan bumi, bisa dipakai untuk tayamum. Baik. Ada dua hal yang perlu kita bedakan, ya. Ada turbah, ada sa'id. Ini berbeda ternyata. Turbah artinya adalah tanah. Dan tanah itu berarti dia ketika kena air, maka dia bisa, ya, seperti layaknya lumpur, ya. Bisa bikin becek dan seterusnya. Itu turbah. Sedangkan sa'id itu permukaan bumi. Dan permukaan bumi belum tentu tanah. Ada bebatuan, ada kerikil, ada pasir. Yang ketika dia kena air, dia tidak sebagaimana tanah. Ya. Kalau kerikil kena air, dia tidak bisa digabung dengan kerikil yang lain. Kemudian jadi lentur, nggak bisa. Kalau tanah bisa. Tanah kena air nanti seperti tanah liat, gitu ya. Dia bisa lentur sehingga bisa digabungkan dengan yang lain. Baik. Yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Fatayammamu sa'idan thayyiba." Lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id. Allah tidak mengatakan "Fatayammamu turbatan thayyibah." Lakukanlah tayamum dengan menggunakan tanah yang suci. Tidak. Sehingga ada keringanan bagi mereka yang bertayamum selama media yang dijadikan tayamum adalah permukaan bumi, hukumnya diperbolehkan. Karena itu di sini kita sebutkan tayamum boleh menggunakan media tanah atau dinding. Karena dinding termasuk di antara permukaan bumi. Kok bisa, Pak? Unsur dinding dia berasal dari bumi. Seperti batako, semen, dan seterusnya. Kecuali kalau permukaan dindingnya dicat yang dia kedap air. Sehingga di situ cat yang menutupinya adalah barang sintetis dan bukan unsur bumi. Maka cat ini tidak bisa dijadikan sebagai media tayamum. Kemudian tentang tata cara tayamum. Tepukkan kedua telapak tangan Anda ke tanah atau ke tembok sekali, lalu usapkan ke muka, kemudian langsung disambung dengan diusapkan ke kedua telapak tangan sampai pergelangan. Sehingga dia tidak sampai siku, tapi hanya sampai pergelangan. Tata cara tayamum. Tata cara tayamum bisa kita buat ringkasan sebagai berikut. Yang pertama, menepukkan telapak tangan sekali. Cukup sekali.
Dan sekali itu digunakan untuk 2 usapan. Usapan ke muka dan usapan ke tangan. Yang kedua, usapkan ke muka atau ke tangan dulu, bebas. Bisa ke muka atau tangan dulu. Dalam hal ini ada 2 riwayat, sebagian menjelaskan muka dulu, sebagian menjelaskan tangan dulu. Usapkan ke muka atau ke tangan dulu sekali. Sehingga tayamum tidak sebagaimana wudu, dicuci sebanyak 7 kali. Berkumur 7 kali. Tayamum tidak perlu seperti itu. Tapi cukup diusap sekali. Wah, nanti kalau diusap sekali nggak rata dong, Pak. Namanya juga mengusap. Namanya mengusap tidak mungkin bisa rata. Ya. Namanya mengusap wajah, pasti ada cekungan-cekungan yang dia tidak bisa dijangkau oleh telapak tangan. Baik. Sehingga tidak harus rata, karena dalam tayamum yang penting orang bersuci dengan menggunakan media permukaan bumi, ya, maka hukumnya sudah sah. Baik. Usapkan ke muka atau telapak tangan sekali. Baik. Dan apakah dalam tayamum juga disyariatkan untuk membaca basmalah? Ya. Ulama beda pendapat, karena hadis yang menekankan untuk membaca basmalah itu dilakukan sebelum berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Lakukanlah tayammum dengan menggunakan tanah yang suci, permukaan bumi yang suci. Usaplah wajah dan telapak tangan kalian dengan tanah itu, dengan sa'id itu. Jika tidak mungkin bertayamum dengan menggunakan tanah atau tembok, Anda bisa lakukan cara berikut. Letakkan pasir di handuk atau wadah apapun dan boleh digunakan untuk tayamum. Sehingga misalnya kanan kirinya temboknya ini bukan unsur bumi. Contohnya apa, Pak? Triplek. Ya, yang dia kayu. Unsur bumi itu kan bisa bebatuan atau kerikil atau tanah yang lainnya. Tapi kalau kayu kemudian bahan-bahan sintetis, maka dia bukan unsur bumi. Nah, ketika di situ tidak ada unsur bumi, Anda bergerak, nempel di kanan, nempel di kiri, ini semuanya adalah bahan sintetis. Sebagian kayu, sebagian bahan sintetis. Sementara tidak ada debu di situ. Terus bagaimana? Beliau ngasih saran, bisa dilakukan dengan cara tadi ya. Siapkan pasir atau tanah di handuk atau wadah apapun dan boleh digunakan untuk tayamum. Orang yang tidak bisa tayamum sendiri seperti orang yang lumpuh, maka boleh ditayamumkan orang lain. Caranya, penjaga si sakit menempukkan tangannya di dinding, lalu diusapkan ke muka orang yang sakit, kemudian diusapkan ke kedua telapak tangan si sakit. Ya. Sehingga perawatnya atau siapa yang sehat mengusapkan tangannya ke dinding atau menepukkan ke tanah, terus dipakai untuk tayamum orang yang sedang sakit, diusapkan. Tayam. Jika ada orang yang sama sekali tidak bisa berwudu maupun tayamum, dan tidak ada orang lain yang bisa mentayamumkan, maka dia boleh sholat meskipun tanpa wudu dan tanpa tayamum. Dalam istilah fikih disebut dengan faqidut tahuratain. Faqidut tahuratain. Orang yang tidak memiliki kedua cara bersuci. Ya. Sehingga dia tidak bisa melakukan yang pertama maupun yang kedua. Kita ulang. Ya. Tentang status faqidut tahuratain. Orang yang tidak memiliki dua media bersuci. Wudu nggak bisa, tayamum juga nggak bisa.
Maka apa yang perlu dilakukan? Dia boleh sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Khusus untuk ini. Misalnya dia berada di satu tempat, wudhu nggak bisa, tayamum nggak bisa. Contohnya tadi ya, dia berada di ruangan yang cukup tinggi, tapi dindingnya tidak berbahan dari bahan bumi, dan juga di sini tidak ada debu misalnya. Maka dia wudhu nggak bisa karena nggak ada air. Tayamum juga nggak bisa karena medianya tidak ada. Maka di posisi itu dia menjadi faqidut tahuratain, dan orang yang mengalami faqidut tahuratain dia boleh sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Nah, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengenai faqidut tahuratain, dia tidak bisa wudhu maupun tayamum, ya. Sehingga dia disebut faqidut tahuratain, dia boleh sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Ini berlaku sangat ketat, yaitu dalam kondisi tadi dia nggak bisa wudhu dan nggak bisa tayamum. Maka dia boleh mengerjakan ibadah tanpa wudhu, tanpa tayamum, dan itu sifatnya pengecualian. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita tambahkan tentang ketentuan menghilangkan najis di badan. Ketentuan menghilangkan najis di badan. Baik. Apa itu najis? Najis artinya adalah benda yang dinilai kotor oleh syariat dan dilarang untuk disentuh tanpa uzur. Ya, dilarang untuk disentuh tanpa uzur oleh syariat. Siapa yang melarang? Syariat. Baik, ini definisi najis. Benda yang dinilai kotor oleh syariat dan dilarang untuk disentuh tanpa uzur oleh syariat. Karena itulah secara sengaja menyentuh benda najis pada asalnya hukumnya nggak boleh, kecuali jika dia punya uzur tertentu. Baik. Kita baca, wajib bagi siapapun termasuk orang yang sakit untuk membersihkan dirinya dari najis semampunya ketika hendak sholat. Jika tidak mampu menghilangkan semua najis, maka boleh sholat dalam keadaan apapun. Meskipun masih ada sebagian najis yang menempel di badannya dan sholatnya sah. Sehingga ketika sudah berusaha untuk menghilangkan najis, ternyata masih ada sebagian yang ketinggalan, maka dia najis yang sifatnya ma'fu. Wajib bagi orang yang sakit untuk mengganti pakaiannya yang terkena najis dengan baju yang suci. Jika tidak mampu mengganti pakaian yang najis dengan pakaian yang suci, maka dia boleh sholat dengan pakaian yang terkena najis. Sehingga pilihannya begini. Pakaian kena najis. Yang kedua, sholat tanpa pakaian, tanpa busana. Mana dari dua ini yang lebih ringan? Yang pertama, sholat dengan pakaian kena najis, dan yang kedua, sholat tanpa pakaian. Maka yang lebih ringan adalah yang pertama, sholat dengan pakaian kena najis. Karena menutup aurat itu termasuk di antara syarat yang lebih besar, sementara sholat dengan posisi pakaian kena najis memang itu syarat, tapi bisa ditoleransi jika ada kondisi yang lebih besar. Nah, dari sinilah kita bisa terapkan kaidah, apabila ada dua hal yang saling bertentangan, maka yang perlu diambil adalah bagian yang paling sejalan dengan prinsip syariat. Baik. Sehingga jika ada orang yang sakit dan dia tidak bisa mengganti pakaiannya, maka dia boleh sholat atau dengan pakaian yang terkena najis tadi. Dan tidak boleh pakaiannya dilepas sehingga dia sholat dalam kondisi telanjang.
Yang kelima, kasur yang terkena najis wajib dicuci jika mampu. Jika tidak, boleh sholat di atas kasur yang terkena najis. Jika tidak bisa, dicuci. Baik. Terus gimana Pak cara membersihkannya? Karena kasur itu tebal dan di tengahnya biasanya ada isinya, baik spons maupun kapas ataupun yang lainnya. Jika ini langsung dijemur, mungkin tidak bisa cepat kering. Padahal benda seperti ini sangat dibutuhkan. Karena itu, sebagai solusi, najis yang berada di permukaan kasur bisa ditenggelamkan dengan cara disiram air, sehingga dia tenggelam. Nah, sekarang permukaannya tinggal air. Baik. Dan jika tinggal air, kemudian dia jemur, ternyata tidak kering sempurna, maka boleh langsung dipakai untuk sholat. Baik. Jika ada orang yang sholat, sementara dia tidak tahu di tubuh atau pakaiannya ada najis, dan baru dia tahu setelah sholat, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Dan ini pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Setelah beliau takbiratul ihram, beliau berdiri, tiba-tiba beliau melepas sandalnya. Akhirnya para sahabat ketika melihat itu, mereka juga lekas-lekas melepas sandalnya. Selesai sholat, sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Ya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, Ja'ani Jibril. Jibril baru saja mendatangiku ketika saya sedang sholat. Lalu dia menyampaikan, kalau di sandalku ini ada najisnya. Akhirnya aku lepaskan. Dan Nabi SAW tidak membatalkan sholatnya. Tayyib. Kemudian, bagi orang yang menggunakan kateter, jika memungkinkan cukup dilepas bagian selang yang menyambung ke kantong air kencing. Dan jika tidak memungkinkan, bisa sholat meskipun ada selang kateter. Ya. Sehingga selang kateter ini yang dia nyambung dengan kantong air kencing, maka dia termasuk di antara najis yang ditoleransi, karena tidak mungkin bongkar pasang. Wallahu a'lam. Baik jemaah. Kalau kita paham aturan-aturan seperti ini, maka seorang mukmin akan menyadari betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan dan kemudahan dalam syariat kita. Sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu, dia dikasih orang yang sakit diberi keringanan yang banyak. Termasuk diantaranya adalah ketika sakit, dia tidak bisa melepas kateternya, maka boleh tetap dipasang dan dia kerjakan sholat sesuai dengan kemampuannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah kita masih punya satu pertemuan lagi untuk menyelesaikan buku ini, yaitu di bagian yang ketiga kita akan bahas tentang cara sholat orang yang sakit. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan saya mohon kepada Allah Ta'ala semoga penjelasan di atas bisa dipahami dan bisa dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat ketika mengalami kesulitan dalam beribadah, terutama di saat sakit. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.